Marketeers, saya sekarang ada di kantornya Ninja Express. Kita akan ngintip keseruan dari kantor salah satu perusahaan logistik ternama di Indonesia. Inilah Back to Office. Halo Marketeers, saya sekarang sudah bersama Maria, Chief Human Resource Officer dari Ninja Express. Halo, apa kabar? Halo Mas Iwan, apa kabar? Makasih udah di welcome di kantornya. Iya, selamat datang di kantor Ninja Express. Kita saat ini ada di lobi Ninja Express di lantai 5 di Dakara. Terus kalau Mas Iwan lihat di sini ada logo kita Ninja Express. Ada ninja-ninja kecil di situ. Saya fans ninja sebetulnya. Kenapa? Saya seneng ninja. Oh gitu ya. Kemudian ini maskot kita nih, Mas. Nih, semua yang kecil-kecil ini sama yang itu tuh. Ada namanya nggak? Rio. Rio namanya. Namanya Rio. Apa tuh artinya? Kita namanya aja dia Rio. Oh Rio. Oke, baik. Lucu. Ada filosofi kenapa ninja maskotnya? Filosofi kenapa ninja? Supaya kita tahu bahwa kita dalam proses jasa pengiriman barang, ninja kan terkenal cepat ya. Ya. Jadi supaya dikenal cepat kita Lincah, dalam geraknya iya, cepat, selalu lincah. barangnya nyampe on time. Betul. Ya. Saya tadi lihat ada lorong nih yang tulisannya obsesi semua. Yes. Benar, obsesinya cuma delivery. Itu culture atau apa yang melandasi? Itu kalau dibilang culture sebenarnya bisa dikatakan ini ya obsesi kita lah. Istilahnya kalau kita adalah pengiriman barang, kita tentunya adalah obsesi kita tuh cuma delivery. Benar-benar kita mau adalah delivery kita adalah tepat kepada orangnya dan tepat waktu juga. Oke, baik. Sebenarnya Ninja Express ini sejarah berdirinya gimana sih? Mungkin bisa dijelasin ya, biar teman-teman marketer bisa tahu gitu. Baik. Sebenarnya Ninja Express sendiri berdiri di tahun 2015. M-nya kita memang untuk membantu teman-teman semua di Nusantara, di Indonesia adalah yang perlu barang, intinya seperti itu ya. Kita bisa membantu untuk mengirimkan barang ke depan rumahnya. Dan lebih ke arah benar-benar kita mau merangkul teman-teman SME nih, small medium enterprise. Kita tahu adalah mereka itu adalah ya sebenarnya kan masih small medium ya, tapi kita membantu mereka juga agar bisa berkembang bersama-sama dengan kami. Jadi seperti itu. Kalau ridersnya ada berapa sekarang seluruh Indonesia? Oke, ridersnya kurang lebih sekitar ada 45 ribuan seluruh Indonesia. Wow, banyak sekali ya. Iya, Ya. lumayan banyak. Apakah cuma last mile delivery atau ada warehousing segala macam juga, full scale logistik atau? Sebenarnya iya, jadi kita juga ada warehouse-nya juga, di mana kita harus bisa ngeluarin barang, kemudian kita kirimkan ke stasiun yang terdekat gitu ya, kepada proses pengirimannya, kemudian baru dikirimkan oleh para riders kita. Oke. Gitu. Sebagai Chief Human Resource Officer kan ngurusin orang nih banyak banget ya. Lumayan ya. Nggak cuma riders kan, pastinya ada fungsi-fungsi lain juga. Total karyawan berapa sekarang kira-kira? Kalau total karyawan di luar rider drivers itu kurang lebih ada 9 ribuan orang lah. Wow, 9.000 orang. Jadi lebih. ditambah 45.000 itu ya, sekitar 54-an ribu. Kurang lebih demikian. Susah nggak sebenarnya, Maria, manage orang sebanyak ini? Kalau susah-susah gampang ya, karena gampang. kan saya juga dibantu oleh teman-teman seluruh HR dan kemudian kedekatan semuanya juga dengan tim-tim departemen head, tim fungsi lain itu akan mempermudah kita juga sih. Oke. Gitu. Kunci suksesnya apa untuk bisa memanage orang dengan skala sebesar itu? Oke, kunci suksesnya yang pertama tentunya kita harus punya SOP yang jelas, yang pertama. Yang kedua juga komunikasi yang jelas. Komunikasi antar departemen juga harus jelas seperti itu. Sehingga kita bukan hanya HR aja yang bekerja, sebenarnya semuanya adalah bagian part of ini ya, people manager lah intinya seperti itu. Jadi mereka juga bisa memanage teman-teman di lapangan juga dengan baik. Oke, kalau HR doang ya capek ya. Iyalah. Harus semua harus terlibat. Baik. Iya. Habis ini kita mau kemana lagi? Ke ruangan sebelah sana mungkin mau lihat dulu? Boleh? Boleh. Ya, mari. Hai Mas Iwan. Ya. Nih, beginilah lantai 5 isinya. Kita ada di tengah-tengah kantor lantai 5. Ya. Di sini teman-teman operation, di sini ada air freight, kemudian ada station management. Di sebelah sana ada customer service. Ya. Kalau di sebelah sana lagi ada tim finance, ada legal, ada juga GA seperti itu. Terus di sini juga ada beberapa ruang meeting, Mas. Kalau lihat di sebelah kiri, Mas, itu ada termasuk ruang meeting kita yang paling besar. Itu Delman, ada Beca. Kita pakai nama-nama Indonesia semua. Oke. Ada Dokar, Pedati, segala macam gitu. Semuanya berkaitan dengan transportasi.
Karena kita logistik transportasi itu loh, Mas. Indonesia. Ya, gitulah Mas. Dua keywordnya gitu. Iya, iya. Kita mau ngomong soal people management, ini areanya Maria ya sebagai Chief Human Resource Officer. Bagaimana sih mengelola budaya perusahaan dengan skala sebesar ini supaya orangnya tuh bisa sama gitu, passionnya sama, mindsetnya sama. Sebenarnya gimana sih caranya? Sebenarnya cara spesialnya nggak ada sih Mas ya. Cuma mungkin karena kita berkembang dari awal sampai saat ini, dari 2015 itu kita kan bangun dari awal nih, dari kecil kemudian menjadi besar. Nah sebenarnya yang paling kita utamakan, walaupun culture kita ada beberapa yang kita tekankan, tapi kita tekankan pertama kali ada gotong royong. Dari awal sekali gotong royong. Jadi kita untuk kerja di sini tuh untuk sama-sama. Teamwork. Ya, teamwork gitu ya gotong. Tapi kita lebih suka pakainya daripada teamwork, gotong royong, lebih Indonesia banget kan ya. Betul. Nah, kemudian juga intinya lebih ke arah memang kita tuh sama-sama. Kita bekerja di sini adalah untuk sama-sama untuk kepentingan kita semua, seperti itu sih. Jadi kita paling tonjolkan gotong royong. Memang sih ada hal-hal lain seperti integritas, kemudian sikap peduli, kemudian adalah belajar dan berkembang, sikap beraksi, kayak gitu-gitu juga termasuk bagian dari culture kita. Tapi core fondasinya tuh gotong royong. Betul. Setiap orang harus kontribusi yang sama gitu. Semua orang harus kontribusi sama-sama. Oke. Kalau rekrutmen sendiri kan tadi sampai 50.000 orang ya. Dan baru saja sebenarnya 2015 kan berdirinya. Betul. Jadi proses rekrutmen tuh berjalan cepat sekali ya sebetulnya. Bisa dibilang demikian sih Mas. Betul. Betul. Gimana tuh prosesnya? Kalau boleh dibilang dari awal ya sampai sekarang. Jadi memang kalau dari awal sampai sekarang sih paling banyak tuh dari memang referral ya. Jadi kalau misalkan ngerekrut orang bagus, ada nggak nih orang yang bagus juga? Jadi biasanya saudara segala macam. Tapi istilahnya tetap kita interview sesuai dengan ranahnya lah. Tidak hanya langsung asal masuk aja gitu sih Mas. Gitu sih. Itu paling efektif ya referral ya? Betul, itu paling gampang. Jadi mereka juga istilahnya kalau awal-awal sekali kan juga Ninja itu apa gitu kan di awal seperti itu. Sekarang sih kita sudah termasuk yang terkenal lah. Iya, udah pada tahu semua sekarang. Kalau misalnya internship itu juga dilakukan? Internship juga dilakukan. Itu proses yang efektif nggak sih sebetulnya? Lumayan efektif Mas, jadi ada beberapa internship di sini gitu kan ya, untuk istilahnya magang waktu semester akhir gitu kan ya, kemudian mereka akhirnya suka sama Ninja, bekerja di Ninja karena karakternya mungkin juga mereka anggap nyaman dan enak gitu, dan kemudian mereka juga intinya juga yang berkontribusi bagus, atasannya suka, bisa jadi masuk full time? juga jadi full time, ada beberapa yang demikian. Oke. Nah, kalau sekarang kan kita bicara millennial generation, Gen Z generation ya. Nah, anak muda yang jarang stabil gitu kalau mau kerja di satu tempat. Udah nggak ngomongin karir one company man gitu, tapi lebih pindah-pindah dan sebagainya. Gimana sih cara menjaga loyalitas karyawan supaya awet dan tetap di sini gitu? Itu bener banget Mas. Kalau misalkan ngomongin teman-teman milenial itu memang banyak yang ini ya, istilahnya benar-benar cari di sana, cari di sini. Tapi rata-rata di sini nggak secepat itu sih. Cukup ada ya paling nggak setahun setengah 2 tahun mereka mungkin baru mencari. Ada malah yang lebih dari situ. Termasuk tim saya itu ada yang sampai 4 tahun dari awal. Nah intinya memang kita bangun culture yang nyaman buat mereka yang pertama. Yang kedua menghargai mereka kan. Kemudian memberitahu kepada mereka apa sih sebenarnya yang istilahnya kita kalau melakukan ini sebenarnya kenapa. Biasanya dengan begitu dan mereka itu punya playground yang cukup juga, mereka akan selalu tetap barengan sama kita sih intinya. Tetap setia sama Ninja lah gitu. Baik. Ada nggak sih kayak human resource perks atau benefits gitu yang mungkin ditawarkan sebagai motivasi tambahan gitu untuk orang bisa bekerja lebih efektif, lebih produktif? Kalau istilahnya human resource perks itu kalau secara spesial yang berbeda sekali mungkin tidak ada ya Mas ya. Yang paling sering terjadi memang kita sering memberikan penghargaan sama mereka. Jadi mereka itu ya tahu bahwa mereka itu di sini kontribusinya itu dihargai. Diapresiasi. Itu yang paling penting sih. Kalau benefit-benefit yang lainnya sebenarnya bisa dikatakan standar ya. Sama yang lain misalnya, tapi kita ada kayak misalkan contohnya kalau misalkan anniversary dia ada setahun gitu, kita pasti berikan sesuatu dan itu biasanya juga sesuatu yang cukup personal, kemudian ditandatangani juga sama atasannya, ucapin kata-kata yang membangun juga, kata-kata thank you dan sebagainya. Itu banyak orang yang happy sih. Wah setahun saya udah ternyata nggak berasa, dan ada benar-benar kata-kata motivasi itu sih. Sebenarnya dibutuhkan tuh cuma itu ya sebetulnya ya untuk anak-anak muda Indonesia. Iya, kesempatan untuk belajar juga, diapresiasi dan tahu apa mereka impactnya buat diri mereka sendiri sih, kurang lebih demikian. Ini bisa dibilang tech startup nggak sih sebenarnya Ninja Express? Bisa dibilang semi itu. Basisnya teknologi dan baru berdiri gitu ya. Betul.
Sebetulnya apa sih yang menjadi karakteristik? Biasanya kan tech startup itu agile, cepat, lincah gitu. Apa sih yang di sini warnanya cukup kental gitu sebagai Ninja Express? Benar, di sini juga agile juga termasuk salah satu ya part of kita ya. Istilahnya kita startup benar-benar harus fine tuning juga apa yang harus kita lakukan. Jadi kadang-kadang perubahan-perubahan itu terjadi. Dan itu membuat kita juga selalu harus cepat adaptasi, harus cepat bergerak, menyesuaikan dengan teknologi yang ada, menyesuaikan dengan pasar dan sebagainya sih. Betul. Oke, baik. Habis ini kita mau kemana lagi nih? Oh, kita akan ke lantai atas. Di sana ada Mas Andi yang akan menemani Mas Iwan. Oke, baik. Marketer, saya sekarang sudah ada di lantai 9. Saya sekarang bersama Andi, CMO dari Ninja Express. Mas Andi, makasih. Halo Mas Iwan. Menyempatkan waktunya. Ya, selamat datang di lantai 9. Ya. Ini lantai 9 ini marketing aja atau? Enggak, jadi lantai 9 ini ada marketing, ada HR, ada legal, dan ada sales, beberapa sales. Oke. Gitu. Jadi nggak semuanya customer facing ya? Enggak, campur juga ya? Campur. Jadi kalau tadi ke lantai 5 itu banyak kan ops kan. Nah, di sini agak nyampur nih gitu. Karena apa yang kita handle itu pengennya semuanya itu tinggal lari ke sana, ngobrol sini, angkat tangan, teriak. Jadi interaksinya dapat lah gitu. Iya, open space semua ya. Tadi di bawah juga gitu ya sebenarnya. Iya, open space konsepnya. Mas mau ngomong sedikit tentang marketing? Boleh. Ya. Jadi kalau kita bicara jasa kurir, last mile terutama ya, kan erat kaitannya dengan the rise of e-commerce gitu. Boleh dibilang growth-nya datangnya dari e-commerce semua kan ya. Sementara e-commerce itu free ongkir terus campaign-nya. Gimana tuh menyikapi itu ya Ninja Express? Ya, jadi kalau kita sih pada dasarnya tidak bisa melawan pasar ya. Artinya kita harus bisa beradaptasi lah. Walaupun kita nggak pengen mengikuti gitu ya. Karena setiap perusahaan itu ada fase yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kita mencoba beradaptasi. Kita melihat juga sebenarnya kan kalau perbandingan antara transaksi offline dan offline itu kan masih banyak banget ya. Iya, betul. Sebenarnya kita ngomongin Indonesia gitu. Kalau nggak salah online transaksi itu baru 5-7% lah total. Iya, kecil kan. sebenarnya. Masih kecil gitu loh. Karena apa? Karena semua masih terfokus di Pulau Jawa. Betul. Pada saat pandemi, orang-orang yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu dipaksa untuk online gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya peningkatan jumlah pengiriman. Nah, menyikapi gratis ongkir, menyikapi semua diskon itu ya kita mau nggak mau mencari volume gitu loh. Mudah-mudahan dengan volume yang semakin meningkat, gratis ongkirnya pun masih kita bisa manage lah ya gitu loh. Jadi yang kita harapkan dari sini juga semakin lama orang melihat betapa pentingnya last mile service atau logistik service itu untuk perekonomian Indonesia gitu loh. Jadi kita akan terus mengedepankan kualitas over discounted price lah istilahnya ya. Jadi untuk bisa bersaing dengan yang lain ya kita bilang kita akan bersaing di kualitas. Baik. Gitu. Industri kurir ini kan sebenarnya traditionally dominated by traditional company ya, yang memang punya physical outlet di mana-mana, mungkin dia franchise dan lain-lain. Kemudian masuklah banyak tech company, tech startup gitu. Boleh dibilang Ninja Express salah satunya ya. Salah satunya. Kemudian tiba-tiba dominasinya digantikan dengan tech startup. Sebenarnya latar belakang apa sih yang membuat begitu cepat gitu perubahan market leadernya dengan adanya teknologi ini? Sebenarnya dengan adanya teknologi semua dipermudah gitu ya. Contoh gampangnya aja gitu ya. Dulu orang harus datang bawa paket datang ke istilahnya apa itu kita tuh bilangnya itu drop off point ya. Sekarang itu barangnya dijemput di rumah, pick up service gitu. Ada minimum nggak ada, satu aja dijemput gitu. Kayak kita juga satu dijemput gitu kan. Jadi membuat waktu orang itu semakin berharga gitu kan. Akhirnya segala kemudahan ini membuat orang-orang akhirnya memilih untuk ke tech company gitu loh. Karena semuanya terekord jelas, semuanya juga waktu kapan penjemputan, berapa banyak frekuensi per hari itu juga jelas gitu. Jadi mau nggak mau yang sifatnya konvensional dan tradisional pun akhirnya harus beradaptasi dengan kebiasaan yang berubah ini gitu kan. Karena paling susah kan merubah kebiasaan. Tapi pada saat orang sudah terbiasa dengan gadget, apapun yang ada dalam gadget itu akhirnya mereka beradaptasi juga gitu. Jadi kita melihat bahwa ini tuh sesuatu yang tidak bisa dihindari sih. Keniscayaan itu. Iya.
Tapi kalau banyak orang yang skeptis bilang ini bakar uang, sebenarnya benar nggak, Mas? Ya, makanya. Jadi Iya. sebenarnya balik lagi kepada kesehatan kita berkompetisi, Iya. gitu ya. Mungkin banyak yang pemain baru datang, pemain lama ini mempertahankan pasarnya itu dengan memberikan diskon yang banyak, gitu kan. Diskon yang banyak itu akhirnya bakar uang. Maksud bakar uang itu gimana sih? Karena kan sebenarnya kan dari atas sampai bawah itu kan ada cost yang harus di cover, gitu. Betul. Terutama cost rider gitu yang di bawah sini gitu kan. Sementara mereka kan juga pengen hidup yang layak gitu loh. Betul. Artinya ada minimum cost yang harus kita charge. Nah, kalau misalnya kita bakar uang terus, siapa yang dikorbankan di sini? Yang di bawah itu. Yang di bawah itu pada saat. Iya. Nah, kita makanya kita bilang tadi depannya kita mementingkan kualitas karena kita mementingkan bagaimana orang-orang di bawah ini bisa kita percayakan untuk bisnis kita ke depannya seperti apa. Oke. Diferensiasi apa Mas yang disiapin supaya beda dengan mungkin last mile yang lain? Iya, jadi kalau misalnya ngomongin logistik operasional, apa sih yang mau dibedain, semuanya sama aja. Ya udah mentok gitu. lah sampai Udah situ aja. mentok gitu kan. Iya. Cost leadership udah pasti gitu. Tadi yang kita bahas tentang quality, gimana caranya quality yang bagus dengan cost yang minim gitu kan. Nah, kita melihat bahwa perkembangan teknologi ini baru bisa diadopsi oleh UMKM. Pada saat mereka terbiasa melakukan offline harus ke online. Dan jumlahnya juga sebenarnya kan belum banyak yang dari offline ke online kan. Betul. Masih bisa, mungkin masih sekitar 7-10% dari total. Iya. Total yang udah melek internet, artinya masih kecil gitu kan. Nah, kalau ditanya diferensiasi kita apa, kita membangun ekosistem di mana yang 7-10% ini kita bantu untuk masuk ke online dengan ekosistem yang kita milikin. Contoh gampang gini, mereka biasa jualan di marketplace. Ini gue ada produk ini ngambil dari vendor A misalnya, gitu kan. Gue fotonya dari mana ya? Makanya kalau dilihat di marketplace banyak foto yang sama dari toko yang berbeda. Iya. Artinya apa? Artinya mereka memang mungkin tidak membangun brand, tapi pada saat orang pengen tahu value yang lebih baik yang mana, apakah hanya dari harga, kan belum tentu juga. Betul. Salah satu solusinya adalah kita siapkan yang namanya Creative Hub. Bagaimana para UMKM ini terbantukan oleh fotografi yang baik untuk produk-produknya. Tidak hanya itu, kita siapkan juga video, karena video engagementnya jauh lebih tinggi. Bantu marketingnya. Kita bisa dibilang kita membangun ekosistem di mana kita menjadi agensinya. I see. Karena tidak hanya kreatif, tapi juga placement yang kita siapkan agensi di mana mereka bisa membantu untuk placement di Facebook. Oke. Kalau mereka bilang saya pengen punya billboard tapi nggak punya ininya duitnya, kita ada billboard yang bisa dipakai. Oleh sebab itu Ninja Express itu biasanya billboardnya Videotron. Kenapa? Karena kita bisa pakein buat shipper-shipper kita. Gitu. Dengan demikian mereka dorong growth kita pasti. Betul. Dan ada juga kasus di mana ini itu brand UMKM fashion gitu ya. Sebenarnya omsetnya gede. Per bulan itu udah bisa mencapai 1 sampai 1,5 M lah gitu. Cuman begitu mereka pengen beriklan lewat KOL-nya nggak mau ngangkat telepon karena brand apa sih nggak ada yang tahu. Terus kita bilang, oke, saya yang kontak, mereka mau, akhirnya mereka kawin deh tuh. Jadi si brand kecil ini tuh notabene-nya kecil sebenarnya enggak, memiliki akses ke KOL yang notabene-nya adalah jadi konektor. Wow, luar biasa ini. Jadi kalau ditanya diferensiatornya, akhirnya kita merambah ke namanya nilai tambah daripada logistik tersebut. Jadi nggak soal lagi ngirim barang, tapi Tidak juga hanya masuk ke fungsi-fungsi lain juga. Luar biasa. Gitulah. Katanya ada kuis ya? Oh, Boleh. Ada kuis ya? Pertanyaannya apa nih? Gampang deh. Oke, kuisnya adalah program apa yang Ninja Express miliki sebagai program diferensiator kita yang fungsinya membantu para UMKM untuk lebih cepat masuk dari offline ke online. Ada 5 hadiah menarik buat 5 pemenang. Ayo, jawab sekarang dan dapatkan hadiahnya. Tadi baru dibahas jawabannya. Tadi baru dibahas jawabannya. Makasih banyak Mas Andi atas waktunya. Terima kasih. Dan host Back to Office. Oh iya, terima kasih sudah Program mampir. Makasih.